Kemudian Pak Ervin dari Kabupaten Cirebon, mohon sinkronisasi antara DPMD Kabupaten dan Inspektorat, karena yang pernah terjadi kegiatan yang dianggarkan desa setelah dikoordinasi dengan DPMD dinyatakan boleh, tapi ketika diaudit oleh Inspektorat kegiatan tersebut temuan. Teman-teman yang kalau turun ke lapangan lu jangan auditor yang pokoknya keliru. Begitu ditanya, Pak, jadi harusnya gimana? Wah, urusanmu. Wah, ini kalau auditor gini ceburin ke laut aja nih. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Kemudian Pak Ervin dari Kabupaten Cirebon, mohon sinkronisasi antara DPMD Kabupaten dan Inspektorat, karena yang pernah terjadi kegiatan yang dianggarkan desa setelah dikoordinasi dengan DPMD dinyatakan boleh, tapi ketika diaudit oleh Inspektorat kegiatan tersebut temuan. Oh, ya. Baik, terima kasih Pak Efrin Nisar ya. Ya, memang ini kadang-kadang ada persepsi ya. Namanya manusia juga persepsi. Cuman ada aturan, ada dogma, ada norma yang mengatakan pada dalam teori audit ya, substance over form. Jadi yang substansi menggugurkan yang formil. Jadi kadang memang ada kesalahan administrasi. Namun ternyata dari kebenaran materialnya memang benar-benar digunakan untuk keperluan kantor. Dan tidak ada yang untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang tadi di depan saya katakan bahwa boleh, ya, tidak harus disalahkan. Itu salah administrasi saja. Ya. Ada banyak hal seperti itu. Kadang-kadang KPA sendiri kadang-kadang juga melakukan itu ya. Saya dulu pernah jadi KPA, tidak ada pemeliharaan. Misalnya contoh nih ya, tidak ada pemeliharaan. Tapi gedungnya bocor, dari mana? Ya kami terpaksa mengeluarkan SPPD nih Pak. Kadang begitu Pak. Duitnya nggak kita ambil. Tapi untuk benerin genteng yang bocor. Nah itu tugas auditor juga harus melihat hal-hal begitu. Ya. Jadi ini kalau ada auditor di sini, saya kan tadi baca undangan ada fungsionalnya ya. Nggak boleh saklek begitu. Ya. Harus dicari ini substansinya untuk apa. Kadang-kadang di daerah tuh kadang ada perintah-perintah misalnya suruh pameran, duitnya nggak ada. Ya akhirnya tadi akrobatik anggaran. Ya. Saya yakin lah kalau ada yang pernah pengelola uang di sini melakukan itu. Ya. Yang penting sepegang ya, tidak ada 1 rupiah pun untuk perut kita, untuk kepentingan pribadi. Ya, pegang itu. Ya. Tapi kalau kondisinya harus nih, ya harus gimana lagi ya? Belanja modal nggak ada, pemeliharaan nggak ada. Ini sering kami alami Pak, 2 tahun berturut-turut ini. Nah akhirnya para kepala perwakilan kadang-kadang melakukan itu. Ya. Sekali lagi, substance over form. Contoh misalnya ya, kemarin ada yang tanya ke saya nih, Pak, PMK di kami luar biasa, Jambi nih. Sementara menunggu duit dari daerah lama. Nah ini kalau jadi Pak Gebluk gimana? Apa boleh dari desa? Silakan. Ada forum Musrenbang dan Musdesus yang bisa dijadikan itu. Jadi jangan sampai kita ada uang, ada kejadian yang harus segera diselesaikan, hanya karena aturan kemudian dibiarkan. Dampaknya lebih parah. Ya Kanjuruhan contohnya ya. Pintu dikunci. Padahal situasi udah ini mesti buka lah. Itu kan untuk mencegah orang yang tidak pakai tiket mau masuk dikunci dulu. Tapi ketika kebutuhan mendesak harus buka ya buka. Ya. Tidak kaku. Ya. Nah silakan. Makanya tadi saya melemparkan ide sinergi dan kolaborasi. Silahkan di daerah ada Kakanwil DJPB, ada inspektorat, ada PMD, ada perwakilan BPKP. Monggo periodik duduk bareng. Petakan nih permasalahan di desa kayak apa sih?
sepakati di situ. Mau nggak Bapak? Kalau ada yang ini, konsultasikan. Nanti kan akan mengalir ke pusat. Dan kami ada forum setiap bulan tanggal 17. Ini bisa kita angkat nih hal-hal begini. Kalau boleh persisnya seperti apa dikirim ke kami, nah nanti kita bahas. Nanti detailnya saya yakin Pak Lutfi akan menjelaskan soal ini. Tidak kaku lah soal kami. Saya juga sering menyarankan ke teman-teman yang kalau turun ke lapangan lu jangan auditor yang pokoknya keliru. Begitu ditanya, Pak, jadi harusnya gimana? Wah, urusanmu. Wah, ini kalau auditor gini ceburin ke laut aja nih. Ya. Ketika dia menyalahkan harus bisa. Apa sih solusinya? Ya. Kalau memang harus dikembalikan, ya kembalikan. Mohon maaf kalau sudah terjadi. Tapi kalau belum, ya carikanlah solusinya. Kalau betul-betul itu mendesak. Ya. Ini contoh real ya, ini sekalian. Ada longsor di Pacitan dulu. Ya. Kemudian disalahin, Pak. Itu masih Kepres 80. Kenapa ini jadi pekerjaan permanen? Auditornya nyalain, Pak. Saya waktu itu diajak Pak Sekda untuk membahas itu. Saya tanya, justifikasi teknisnya ada? Ada nggak? Ada, Pak. Kalau itu kita buat hanya diuruk atau apa, longsor lagi musim hujan. Kerugian negara akan lebih besar. Sehingga kita panggil rekanan yang dekat di situ, kita buat permanen. Itu jalan dari Pacitan ke arah Pacitan. Ya kayak gitu-gitulah di lapangan pasti ketemu. Ya. Jadi saya 34 tahun jadi auditor. Saya lama juga nangani investigasi. Banyak hal, Pak. Banyak hal. Ya. Yang semata-mata aturan terus kita wah celaka itu. Kasihan para KPA, bendahara, dan sebagainya. Kira itu Pak, Bu, menurun. Terus saya mau ini juga nih Pak Wasis. Saya sudah dapat tadi dengan Pak Wasis ya bahwa auditor atau APIP itu memang seyogyanya bisa memberikan solusi gitu ya, tidak hanya sekedar mencari temuan gitu ya, harus ada solusinya. Ini juga sebenarnya saya punya pengalaman juga Pak Wasis. Jadi kemarin saya berkunjung ke salah satu desa, ternyata di desa itu kan mereka punya spot wisata gitu ya, spot wisata untuk apa sih, untuk spot selfie lah atau segala macam gitu ya. Terus mereka itu mau mengembangkan spot selfie-nya itu mau beli sesuatu gitu Pak, membeli sesuatu. Nah kebetulan itu adanya produksinya terbatas, hanya ada di luar kota tuh. Nah BPKP bilang nggak boleh Pak, nggak boleh karena si penjual itu hanya mau dibeli kalau dia mau kirim kalau uangnya sudah mereka bayar. Sementara BPKP bilang nggak boleh, kamu nggak boleh bayar itu sebelum barangnya nyampe ke tempatmu. Nggak ketemu nih Pak. Nah, terus saya bilang kan solusinya gimana menurut BPKP? Ada dua Pak, cari pihak ketiga atau si kadesnya disuruh ke lokasi tempat si penjual itu. Nah, saya bilang itu bukan solusi, saya bilang kan, karena biaya untuk transportasi ke lokasi penjual itu bisa dapetin barang itu lebih dari satu, bahkan bisa dapat dua barang itu gitu. Nah itu kira-kira mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Wasis tadi ya, itu tolong juga bisa bisa dimaknai, dipahami juga oleh teman-teman auditor ya atau teman-teman APIP, supaya apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh, bukan diinginkan, yang dibutuhkan oleh aparat desa itu juga bisa terakomodir gitu ya, tidak hanya sekedar untuk menjadikan temuan atau menjadikan permasalahan sehingga sesuatu itu nggak bisa dilakukan. Itu aja mungkin dari saya, terima kasih. Saya nambah sedikit nih, ini sekedar pengetahuan. Ini ada kejadian lucu nih, Pak. Lucu sekali menurut saya. Ini ada barang kapal atau apa lupa, tenggelam nih Pak, sehingga ganggu di kolamnya Pelindo. Ada pengusaha yang mau ngambil, bayar. Jadi saya ambil, saya bayar. Hanya karena aturan perdirinya nggak boleh, maka dilelangin Pak. Jadi orang itu ngambil, dibayar jadinya. Nah inilah negeri ini. Ya.
Inilah negeri ini. Makanya Pak Jokowi selalu katakan, Pak aturannya nggak boleh. Aturan yang bikin siapa? Lah yang menterinya. Oh, kan gitu. Ya ubah, kan gitu ya. Yang penting secara substansi negara diuntungkan. Ya, negara diuntungkan. Saya pernah diperiksa Inspektorat BPKP sendiri, Pak Aris. Saya kunci Pak di ruangan. Dia bilang kita selesaikan dulu secara ada temuanmu. Saya jadi panitia lelang nih udah tiga bulan nggak kemana-mana, kerja dibayar cuma 200.000 sebulan, itu pun habis untuk beli nasi goreng, lalu mau disanksi. Ya kunci Pak saya kantongin, berantem dulu kita. Ya memang ada, mohon maaf Pak, tidak di mana aja di BPKP juga pasti ada manusia seperti itu. Ya. Saya kalau yang di bawah saya selalu sampaikan ya. Auditor jangan pokok, kalian tuh hadisnya jelas. Kalau ada 41 orang mengumpat kita, celaka hidup kita. Padahal kita ngaudit berapa orang dalam setahun. Nah, kalau diumpatin terus, ini yang auditor nih yang ada di sini. Nah itu saja ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.